Hari ini kita home sharing leader. Home sharing leader. Saya udah. Mas mana? Oh, udah nyampe. Siapa yang belum nyampe? Gunung Sindur di mana posisi terakhir? Di Depok ada yang masih belum tes? Semua? Belum semua ada yang ada. Oh, okay. Ya teman-teman, hari ini kita kumpul. Insya Allah kita akan rapihin manajemennya, gitu ya, manajemen grup. Jangan ngobrol ya. Jadi saya minta hari ini kita belajar bareng-bareng. Tadi pun kita kedatangan guru besar, betul ya. Nanti Ane minta tolong Pak Andre sedikit untuk ngasih ilmu yang luar biasa, Pak Andre Walker. Jadi teman-teman datang ke sini gak sia-sia, betul ya. Ane harap yang leader belajar, yang baru pertama kali hadir diajak sama leadernya belajar, betul ya. Ane hari ini akan membuat simulasi sedikit. Jadi Ane akan jelasin kenapa Ane membuat simulasi supaya teman-teman paham efek dari simulasi ini, efeknya ke depan akan seperti apa, betul ya. Jadi kan kita biasanya azas manfaat. Kalau kita paham manfaatnya baru kita mau, betul ya. Nah gua kasih manfaatnya dulu biar lu mau, betul ya. Nah ini Saha. Udah ada yang datang nggak? Ente sama siapa? Oh sendiri. Ya udahlah, yang penting ada pala. Hak, sini ada depan, Hak. Cari tempat depan. Til, sini Til. Namanya Saha juga. Oke ya. Apa kabar? Fokus siap? Oke, teman-teman. Ini ruangannya gede banget ya, suaranya sampai dunia. Hari ini kita 50 orang. Bercanda terus ini. Terus guru. Tapi jangan gebukin guru ya, kayak di yang viral-viral itu. Gembel. Nasi gembel. Nah, anehnya kita teman-teman datang ke sini tujuannya ngapain? Ya buat apa? Jangan liatin gue. Buat apa? Kita nih masuk media tujuan besarnya teman-teman mau datang ke sini belajar, ini kan jauh-jauh jaraknya, betul nggak? Jadi ini mau narik hulunya dulu. Kenapa kita mau datang? Kenapa kita mau berjuang? Kenapa kita sampai hari ini terus berjuang walaupun ada member yang hilang, betul nggak? Walaupun upline kita hilang, walaupun terjadi hal-hal lucu di luar sana, betul ya? Kenapa kita masih berjuang sampai hari ini, betul nggak? Berarti kan sebenarnya kita punya satu tujuan. Berarti di sini kita masuk media ini ada tujuan besar, yang tujuan ini nggak bisa digantikan sama apapun, betul nggak? Teman-teman nggak usah catat dulu, nanti aja. Jadi catat itu bagian prospeknya. Kalau ini Ane mau ngasih tahu paradigma teman-teman kenapa kita harus serius media. Tadi Ane ngobrol sama Pak Andre, dapat ilmu dahsyat, Ane cuma 5 menit, tapi Ane langsung dapat. Jadi Pak Andre bilang, Fik, ente tahu nggak? Sekarang banyak leader-leader yang hilang, dia bilang. Tahu nggak? Dalam hati gue iya lah, banyak leader gue yang bego juga hilang, betul nggak? Pak Andre nanya, kenapa dia bisa begitu? Ya mungkin dia malas sekali, Pak. Bukan malas. Ternyata dia tidak mengulangi pekerjaannya setiap hari seperti penyanyi setiap hari bernyanyi. Paham nggak? Tukang beca tiap hari ngapain? Narik, betul ya? Tukang ojek tiap hari ngapain? Ojek. Tukang-tukang tiap hari jadi tukang-tukang, betul ya? Maksudnya paham nggak? Jadi setiap hari pekerjaan itu ada yang dikerjakan, betul ya? Berarti pekerjaan itu artinya apa? Setiap hari mengulang, betul ya? Berarti terjadi pengulangan. Maka saat pengulangan ini berhenti, maka disitulah titik teman-teman berhenti. Betul ya? Aneh bro, bener juga nih, satu frekuensi semua berarti. Berarti teman-teman kerjaan kita di media. Media ini kerjanya ngapain? Asik. Ngapain? Kita belajar ISN sebentar ya, 1 menit aja kita belajar. Kan lupa nih ISN. ISN itu ada tangga. Siapa yang belum tahu tangga ISN? Jujur angkat tangan. Nah jujur yang belum tahu ISN angkat tangan. Jujur. Apa Zul ISN? Itu. Ya. Tapi sebelum Anda masuk sini, Anda mau balik sini dulu nih. Tujuan kita di Melia jelas nggak? Jelas. Apa tujuan rata-rata teman-teman? Pasti di sini proses nggak ada tujuan orang proses sebenarnya. Tujuan orang pasti di sini macam-macam ya. Tapi saya buletin satu kata yaitu sukses. Sukses ini kan nggak hanya duit, sukses ini macam-macam. Kepribadian dia dapat, uang dia dapat, penghargaan diri dia dapat, sehat dia dapat, betul nggak? Berarti kan sukses semua, betul ya? Nah, inilah tujuan besar kita. Kenapa kita masuk Melia? Berarti kita punya tujuan besar yang sukses. Betul. Nah, kenapa di perjalanan menuju tujuan banyak yang kacau? Berarti dia tidak melakukan pengulangan pekerjaan. Nanti Anda jelasin apa itu pekerjaan kita serius di Melia, betul ya? Nah, berarti inilah yang menjadi efek dasar kenapa kita serius di Melia.
Bang, downline gua hilang bang. Ya pasti hilang. Orang kita sistem MLM. MLM ini kan sumber daya manusia, betul nggak? Sumber daya manusia mungkin nggak semua orang pikirannya kayak kita. Jangan jauh-jauh lah. Kamu punya downline Zul. Downline kamu ada nggak yang pikirannya sama kamu beda? Ya banyak kan. Berarti nggak usah pusing lah. Kalau dia hilang gimana? Cari lagi yang lain. Jangan dia hilang lo hilang. Berarti kan bahaya betul nggak? Masa gara-gara dia hilang mimpi kita jadi hilang? Berarti impian kita bukan di diri kita. Berarti impian kita di mana? Di downline. Berarti impian lo titip. Misal Zulfa pengen punya Mercy. Aku mau beli Mercy. Kata downline, semangat tuh. Iya lah, lo semangat. Ternyata downline mati. Berarti dianya ikutan mati. Saat dia ikutan mati, efeknya apa? Berarti sebenarnya mimpinya beli Mercy bukan impiannya dia, tapi impiannya dong. Ya udah, jadi Mercy-nya bahasa kasarnya, ini gue titip sama lo nih Mercy ya. Nah dia mati, lu nya mati langsung, betul? Apa kabar? Tadi di bawah aneh ngobrol apa sama Dandikit ya? Bukan Dandikit ya? Sama Abil ya? Sama Abil bukan sih tadi? Mana Abil? Yang ada cerita kehilangan apa Bil tadi? Oh istri ini. Oh istri ya. Yang menduakan itu Katrina Kaif. Jadi saya di ruangan ini, saya anggap teman-teman leader, betul ya? Yang namanya leader itu kan berarti sudah punya pola pikir yang jauh lebih dewasa daripada member, betul nggak? Betul ya? Jadi ada orang yang meninggalkan Melia bang, ada. Berarti dia sebenarnya dia lagi selingkuh. Kenapa dia selingkuh? Bayangin loh, dia lagi selingkuh dari Katrina Kaif. Ente tahu Katrina Kaif? Nggak tahu. Ya udah, artis paling cantik di dunia hari ini siapa? Jauh-jauh lah Indonesia lah. Yang paling cantik Indonesia siapa sekarang? Yang paling sering dilihat orang. Ya contoh nih kita pilih lah. Ini kita pilih terlalu murah. Maksudnya yang arti dewasa dikit. Ini kan masih muda banget. Mandra. Misal kita pengen, kita udah mengejar yang kita lagi kejar misalnya Luna Maya. Mengejar Luna Maya, ternyata kita selingkuhnya sama Bang Colek, betul ya? Maksudnya kita selingkuh sama cewek yang kacau banget gitu. Misalnya sama Mbak gitu ya. Nah itulah kebodohan orang yang kerjaan Melia serius dan habis itu dia tinggalkan Melia demi pekerjaan lain atau bisnis lain. Berarti dia lagi meninggalkan hebatnya sebuah artis cantik untuk mendapatkan artis innalillahi, betul ya? Ini gak enak ngomongin, nanti orangnya kesel. Anggap aja dia misalnya artisnya mandrul, betul ya? Apa kabar? Paham? Jadi teman-teman, kenapa bang ada yang hilang? Ini yang saya jelasin, berarti tujuan dia gak ada masalah. Kenapa dia hilang? Berarti dia gak punya tujuan. Paham? Ngaruh gak bang sukses di Melia sama kehilangan downline? Kagak ngaruh. Kenapa? Karena downline itu pasti terganti, karena kita di bab waktu, betul gak? Iya. Tapi kita perbaikin sekarang. Kenapa diperbaiki? 2019 inilah awal peledakan kita besar-besaran. Percaya nggak percaya? Aneh udah berasa nih, gue udah berasa. Oh gila meledak nih. Kenapa? Karena aneh seminggu terakhir ini kan bahagia terus. Tanyalah, Ellen tahu gue tiap hari lagi bahagia mulu nih. Kayak gue nih kayak marah. Apalagi setelah dong Pak Said itu otakannya sampai hari ini teman-teman. Ini otakannya kaya. Padahal rekeningnya naiknya dikit-dikit. Tapi gue yakin banget udah pasti kaya. Udah pasti. Titik nggak ada koma itu pasti. Kenapa pasti? Karena Melia ini sudah tersistem. Berarti kalau sistemnya jalan, otomatis sistemnya jalan. Kalau sistemnya jalan, berarti semua hasilnya nyampe nggak? Nyampe. Nah itu maksudnya. Jadi teman-teman, kenapa banyak yang ngasih hari ini tabrak-tabrakan? Nah ini kasih tahu kuncinya. Sekarang saya lanjut. Berarti tujuan kita jelas betul ya? Nah gimana bang caranya sukses? Berarti kita melakukan pengulangan kan di sini kita kerja, nggak ada yang belajar, betul ya? Kerja. Oke. Nah di Melia teman-teman, kerjanya ngapain? Kerja Melia kan ISN, betul nggak? Nah, apa itu ISN? ISN adalah proses. Adanya di mana? Pertemuan. Gila nih ilmu tahun 2012 gue belajar nih. Nah, pertemuan itu ada berapa? Dua. Pertemuan itu ada dua. Yang pertama, apa artinya omset? Omsetnya nyari cabai-cabean, betul kan? Enggak lah ya, omset itu artinya kita menggait member baru. Yang kedua, apa? Pertemuan. Kenapa harus belajar? Kenapa harus belajar? Kalau kita hanya mikirin omset, maka efeknya apa? Posting iya, tapi membernya hilang terus. Betul? Yang menjaga member di mana? Pembelajaran. Yang membuat duit di mana? Kalau duit doang, nggak belajar? Hilang. Kalau belajar doang, nggak ada duit? Goblok, betul ya? Ayo dari Melia, belajar sekolah aja mendingan, betul ya? Apa maksudnya? Belajar dulu akhirnya jadi blow on, betul ya? Belajar dulu. Nah itu kan nanti kuliah begitu, belajar dulu.
Bertindaknya lama, betul nggak? Saya ini orang kuliah, saya kan tahu orang kuliah itu teori doang. Prakteknya cuma di ruangan praktek. Pas di lapangan teller dia langsung, betul nggak? Aneh kan orang, aneh kuliah, gue bukan orang kuliah. Gue udah sarjana, bos. Udah nih sarjana belum? Selain sasa, belum? Berarti kan gue lebih pintar. Gue harus mengakui gue udah sarjana, betul ya? Nah, teman-teman yang pertama dijelasin adalah inilah kunci kita kaya di Melia. Ini kuncinya. Setelah ini akan kasih tahu jalannya. Nah, omset. Sekarang pertemuan omset ada berapa? Jangan pakai tanggal lah biar nggak ribet. Yang paling rendah apa? Prospek. Paling rendah derajatnya. Berarti kalau derajatnya apa yang Anda maksud? Berarti kalau ada prospek di jam ada home prospek, berarti kita harus lakukan apa? Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi, bukan tingkat costingan ya. Ini derajat, kita ngomongin derajatnya lebih tinggi. Setelah home prospek ada derajat lebih tinggi. PPA. Nah, terakhir di atas paling atas apa? OPP atau Gebiar gitu ya. Gebiar itu ngisi Pak Nababan atau Pak Roy Manik. Nah, teman-teman, ini kan ada nggak di sini cara deketin downline? Ada nggak di sini caranya makan-makan di home prospect? Tiap hari makan aja, undangan nggak ada, betul ya? Ini ada kasih tau nih, inilah penyakit, banyak yang duduk ngobrol sia-sia, betul nggak? Seolah-olah ente udah kerja, padahal ditanya, lu kenapa belum sukses? Gue tiap hari nih bang datang ke home prospect, ngapain? Duduk ngobrol, asik. Ya kalau ngobrol sama member, masa member diposting ulang? Dipindahin tim gitu misalnya. Gara-gara ambil ngobrolnya sama Fikri, dipindahin sama Fikri. Udah, karena masih sama nunggu anak. Akhirnya kan jadi ngalor ngidul, betul nggak? Berarti nggak ada gunanya, betul ya? Nah, ngelanjutin. Belajar ada berapa? Banyak, asik. Yang pertama ada namanya one to one. Ini ada mau ajarin habisin satu-satu. Ini kelemahan yang kita lagi rasain hari ini. Kenapa? Karena duplikatnya nggak rapi. Aneh mau rapiin duplikat. Yang kedua ada apa di sini? Home sharing kita ganti sekarang. Jadi WS Mini. WS Mini. Jadi WS Mini itu sebenarnya home sharing tapi tertata rapih dia, nggak ngasal-ngasal. Setelah WS Mini ada apa? Ada FG itu apa? Family Gathering. Berarti dia di put. Terakhir ada apa? NMT. Sudah ada lagi. Terus habis itu terusannya TLN. Habis sekarang ada TOT. Nah, TOT ini buat LC, TLN ini buat leader. Kalau NMT buat member, gitu ya. Apa kabar? Nah, sekarang udah mulai paham. Inilah track hidup. Jadi, bang, saya pengennya prospek aja, bang. Saya nggak mau home prospek, bang. Bisa nggak sukses? Nggak bisa. Bang, saya mau home prospek aja, bang. Jadi daripada OPP kan jauh. Kan alasan anak-anak member gitu kan. Wah, kalau OPP kantor pusat, mendingan gua home prospek hari Minggu lebih mantep. Betul nggak? Salah. Nah, ini kan ente sebagai leader mengiyakan omongan dia, betul nggak? Sebenarnya kalau dulu teman-teman, dulu aneh. Rumahnya di mana dulu? Ciledug kan? Dari dulu mau Ciledug. Aneh setiap hari, aneh lupa, pokoknya seminggu 2 kali. Itu gue train OPP di Kalibata. Lo bayangin nggak Ciledug Kalibata? Kalibata ini lebih jauh dari Ciputat. Kalibata itu sana nih, menjelang Ragunan. Lo bayangin tiap seminggu 2 kali, aneh selalu dari Ciledug ke Kalibata datang ke undangan OPP. Ini nggak ngeluh, naik motor, hujan. Waktu itu ada 1 hari nggak ada undangan, akhirnya satpam gue culik, satpam komplek, aneh bawa ke situ ke Kalibata. Setelah dijelasin dia senyum aja, Jo ini orang ternyata pas saya tanya kamu gabung nggak? Apaan mesti gabung? Bahu ternyata ngeheng, betul ya? Dia nggak paham apa yang dijelasin, betul nggak? Nah, ini yang ada mau jelasin. Teman-teman kalau ini rapi, ini simpel, ini sederhana. Tapi kalau ini rapi, berarti manajemen grup teman-teman akan besar pelan-pelan. Tapi kalau ini nggak rapi, lo akan amburadul nanti ke depan. Siap? Nah ini pemahaman. Berarti yang harus diulang apa? Berarti kan kalau orang gagal nggak ngulang kan? Mandi ngulang nggak? Sholat berulang nggak? Tidur berulang nggak? Cebokan berulang nggak? Paham ya? Jadi jangan bang, gue makan sekali aja bang. Pokoknya gue sampai mati kamu makan lagi. Bisa nggak gitu? Sama kan impian lo begitu. Ah, gue mau prospek sekali aja bang. Yang penting jalan. Pala lo meledak, betul nggak? Berarti lo ingin melakukan sekali, tapi pengen dapat duit setiap hari. Parah nggak? Parah. Nah ini mau nanya, enakan mana Melia sama kantor? Kenapa? Karena kantor, yes lo mengulang setiap hari, tapi hebatnya Melia, lo nggak selalu mengulang prospek setiap hari. Kenapa? Karena saat jaringan lo jalan, lo tinggal pendampingan setiap hari. Bayangin nggak, paham nggak maksudnya? Berarti kerja lo ini nggak sesulit orang yang jadi karyawan. Kenapa? Karena dia mengerjakan itu puluhan tahun, nggak berubah-berubah, Kip. Paham? Dia nggak berubah-berubah mengerjakan itu berulang-ulang bertahun-tahun, paham nggak? Lah kita ngerjain prospek, salahnya apa? Bang, gua kenapa ya bang 2 tahun prospek terus? Berarti lo nggak gerak, paham nggak?
Jadi itu nggak bergerak ke fase lain. Itu yang kemarin di grup ngomongin fase. Melia ini ada fasenya, bukan ente setiap hari prospek sampai lu meninggal lagi. Berarti lu sales, betul nggak? Mendingan jualan obat. Mego propolis. Aneh rasa lebih gede bonusnya daripada ente prospek terus sampai mampus, betul ya? Banyak orang kerjaan Melia 2 tahun 3 tahun hanya prospek. Kenapa terjadi seperti itu? Berarti dia nggak paham. Yang tadi yang bilang Geja, azas manfaat. Dia nggak paham. Mendingan gue kasih pemahaman di awal. Melia ini, teman-teman, ente harus paham. Melia ini bukan hanya prospek. Melia ini adalah gimana caranya sukses? Kita ini membangun apa yang kita bangun? Apa? Kerjaan bisnis. Yang kita bangun adalah kerajaan. Bukan ya? Jaan bisnis. Berarti yang kita bangun apa sekarang? Tahu kerajaan? Kingdom. Jadi bangun tidur itu uang ngejar lo. Tiap hari 10 juta uang ngejar lo gitu. Nah gimana caranya 10 juta tiap hari kalau kita prospek? Mungkin nggak Zul? Kamu prospek tiap hari, bonus kamu 10 juta tiap hari. Bisa, kamu sponsor satu orang, satu silver, bonus kamu 10 juta besok. Bisa tutup perusahaan langsung. Udah. Apa kabar? Paham nggak pemahamannya? Aneh mulai sekarang, ini mau dapat bonus kecil terus, apa mau bonus gede? Berarti kalau bonus gede bangun kerajaan. Kalau bonus kecil, kagak perlu bangun begini. Bisa nggak semua orang? Bisa. Semua orang bisa kerjakan Melia serius. Semua grup bisa kerjain Melia serius, tapi tidak semua grup bisa ngebangun tim besar. Aneh kasih tau nih, nggak semua grup itu bisa ngebangun grup. Orang yang gabung Melia, kalau dia salah tim dan timnya tidak mengajarkan cara bangun tim, dia nggak akan pernah punya tim. Jadi kerjanya tiap hari ngapain? Sponsor aja. Ketemu orang, apa kabar Melia? Yang enak kan ketemu orang, apa kabar Melia, tapi didampingin, kita jadi pendampingnya, asik ya? Pertama nih pendampingan, lama-lama pendampingan sama prospek. Setelah itu pendampingan OPP. Setelah itu OPP-nya kiri kanan. Setelah itu kaya, betul ya? Nah, nantilah Anda jelasin pelan-pelan. Sampai sini nyambung? Berarti kita bangun apa sekarang? Kerajaan bisnis. Berarti kita bangun adalah sebuah rumah besar, paham nggak? Yang isinya itu duit semua. Berarti kalau kita mau bangun rumah besar ini, banyak nggak perjalanannya? Banyak. Itulah yang ada kemarin ngomong fase. Supaya teman-teman tahu, di Melia ini nggak ada boring. Kalau orang boring itu aneh-aneh nggak pernah boring dari dulu di Melia. Karena ini kerja. Orang yang boring kan nggak pernah kerja katanya. Kerjanya tidur ya pasti boring. Betul nggak? Udah tidur mulu, buka bisnis baru. Ya, ini bukannya gue nyetir, tapi ini bukan hanya satu orang, ini banyak. Banyak nih yang kerjain Melia, dia males. Tapi pas dia keluar, dia salahkan Melia. Dia bilang Melia ini susah, Melia ini gue dibohongin upline, gue dihianatin, alasannya banyak. Padahal intinya satu, dia males. Betul nggak? Nah, ada yang nanya, Melia gampang nggak? Gampang, kerjanya cuma ngomong ke orang. Yang gampang aja lu gagal. Apalagi yang tiap hari harus buka restoran yang lu diem 8 jam di situ. Yang 2 jam aja lu tidur. Enggak, uangnya lebih semangat. Iya. Semua orang yang masuk Melia awalnya semangat. Sama orang buka bisnis awalnya semangat. Setahun kemudian mau 8 jam gini. Tutup bisnisnya, ngulang lagi. Paham nggak? Itu kan bukan masalah bisnisnya berarti. Masalahnya apa lah? Masalahnya karakter. Jadi manusia ini kalau mau sukses karakternya dulu bener. Karakternya dulu harus dewasa. Apa tuh karakter dewasa? Dia bisa melihat masa depannya itu sebelum dia sukses. Benar percaya nggak? Aneh udah yakin kaya waktu aneh miskin. Aneh udah kaya yakin, gue udah yakin gue pasti kaya. Walaupun masih susah. Walaupun aneh nggak tahu punya jaringan apa kagak. Orang dulu gue cuma bertiga doang. Mana bertiga? Tapi gue yakin gue masih kaya. Lo bayangin gue bertiga ngeliat mobil gue suka. Oh gue mau beli ini, lo mau beli itu, ya gue mau beli itu. Keren kita beli mobil di sini. Kalau bertiga nggak menjalan, lain tiga aja di mana-mana bareng. Nah sekarang 3 ini jadi rame nggak? Rame. Kok bisa bang? Nah, karena saya mau belajar terus gimana caranya membangun kerajaan. Semangat ya tim, kita harus membangun kerajaan. Kita ini nggak boleh hanya prospek satu-satu terus. Betul. Siap? Yalah, lu jadi sales aja mending nggak? Bang, berarti gue retail nggak boleh bang? Boleh lah, retail itu kan buat hadiah. Kalau perlu retail itu jadi harian yang buat kita makan, betul nggak? Supaya kita nggak senggol uang leadership, betul? Tapi kalau belajar retail sama gue jangan, karena gue nggak bisa retail. Nah, ini kan dilihatin, bonusannya ada retail nggak? Nggak ada. Ada sponsor nggak? Nggak ada. Tapi tiap hari. Berarti gue lagi mau bangun ini toh. Tapi bagus ya kalau ada retail, bagus lah, gue juga mau. Gue kalau ada yang nawar, gue jual langsungnya. Kayaknya kan gak ada yang nawar. Kenapa gak ada yang nawar? Karena ini gak fokus di situ. Ini fokusnya di sini gitu. Kalau ini mau bangun ini bisa bangun retail, tapi memang susah.
karena Ane nggak punya bakat di situ. Karena buat gue kalau gue jadi sales ya sama aja gue di luar mendingan daripada di milia, betul. Siap. Nah, Ane mau nanya sekarang. Kita goal semua ya, insya Allah kita goal semua. Tapi lucu lah kalau leader silver betul. Mungkin dia lagi gila waktu gabung dia mungkin hari itu dia ngerasa dirinya bukan dirinya gitu ya. Insya Allah kita semua goal, siap ya. Kalau aneh leader nggak perlu aneh katain ya. Ya kalau silver agak aneh gitu ya. Kita sambut leader sukses yang silver ya. Ya gini loh maksud saya gini. Kalau misalnya kamu bisa siapa? Iin, dengerin. Kalau Iin misalnya silver, saya kan platinum. Hidup kita terlalu jauh. Jadi kalau lu ketemu gue ini dengan posisi member, misalnya membernya Iin 1000, member saya cuma 500, tetap beda bonusnya. Tetap saya 80 juta, kamu 12 juta. Padahal orangnya banyakan kamu. Rasain. Silver, betul nggak? Supaya paham. Jangan sihir. Siap? Wah, ini aneh lucu sama silver. Leader apa dia? Leader silver dia tuh asik. Ayo, nah, jadi paham ya? Ini dengerin, paham? Paham. Ini pelan-pelan tapi teman-teman paham. Nah, gimana bang cara membangun kerajaan bisnis ini? Kita pakai uang gede, uang kecil? Gede, sepakat? Sepakat? Satu frekuensi dan mindset dulu, percaya mana? Bang, undangan gue ini gak bisa gold bang. Percaya sama saya teman-teman. Ente dorong aja dulu gold. Hasilnya itu urusan Allah. Tapi kalau ente dorongnya gold, ane yakin dia bisa gold. Betul nggak? Ini kan tentang mindset. Tapi jangan gara-gara itu silver lo ngambil, salah. Silver tuh bahasa kasar gini, lo tonjok muka nggak kena, yang penting perut kena gitu loh. Nah perut itu kan silver. Ambil aja. Yang penting nonjok platinum kan belum bisa. Karena bentar lagi bakal ada platinum. Lu jangan dahsyat punya silver, jauh. Hidup ini makin luas bumi, dia heran langsung. Paham ya? Coba bayangin, iya, apanya silver dengan platinum. Enggak, gue bercanda dengan platinum. Tapi itu kemungkinan besar bisa ada. Kenapa bisa ada bang? Karena kan ngelihat dari omset. Kalau perusahaan omset naik terus, lama-lama akan dibuka nggak itu? Berarti kan bukan double bonus, triple bonus. Berarti sebenarnya dua kaki aja itu bisa menguasai dunia gitu. Iya. Ya lu tahu nggak 2 kaki itu bonusnya? 600 tambah 1,3 berapa? Tambah 1,8. Berarti 1 titik itu dibayar 4 juta bisa. Iya. Itu nanti. Anda mau cerita? Tapi lo apa silver? Gope, mau gimana pun gope. Ya. Nah, yang namanya kita bangun kerajaan, berarti kita memperbaiki pola pikir kita. Berarti kita berpikir nah mulai hari ini teman-teman, nggak boleh lagi di grup saya mikirnya receh-receh. Orang yang masuk melia, kita punya mimpi besar. Mimpi besar kita ini bukan Brio bos. Mimpi kita ini bukannya teman-teman beli Vario gitu. Ini terlalu cetek dan terlalu murah kita raih. Siap? Coba mulailah bermimpi liar dari hari ini. Walaupun teman-teman ngerasa bang, gue masih jauh bang. Bukan masalah jauhnya, tapi kita melewati. Kita tuh lagi jalan menuju itu bang. Namanya jalan misalnya nih, Lisna dari Bekasi ke kantor pusat, jalan nggak? Tinggal punya jalan, misalnya kereta gitu ya. Tapi perjalanan nggak? Walaupun lama, sampai nggak kamu? Sampai teman-teman. Mau ente selama apapun, ujungnya tuh sampai. Paham? Jadi kalau sama-sama sampai, kenapa kita bermimpi Brio dan Vario? Padahal kita bisa ngejar itu masa depan kita Mercy 3-4 tahun ke depan. Benar nggak? Berarti apa ya bang? Harus diperbaiki yang pertama kalau kita mau sukses. Berarti besarkan mindset. Berarti kita punya impian yang besar. Siap? Siap. Perbaiki dulu impian kita yang besar. Gimana bang cara memperbaiki yang besar? Berarti perbaiki dulu dari target kecil. Kenapa bang target? Karena hidup ini kalau nggak ada target nggak bakal sukses. Siap? Nah target kita di Delia apa aja yang pertama? Stepnya beli emas. Berapa lama bang beli emas? Setiap minggu kita harus punya emas. Siap nggak nih? Siap. Kejar. Ente leader. Jangan donen suruh beli emas, punya beli. Siap? Enggak, lakuin bro. Anda baru paham nih, setelah Anda ngobrol pas saya, ternyata ini kunci-kunci yang Anda harus jelasin ya teman-teman. Iin, kalau saya nggak jelasin emas ini, kamu akan santai banget. Padahal emas inilah yang menjadi fondasi dasar peledakan jaringan teman-teman. Ini fondasi dasar, kenapa? Karena bayangin ya, kalau semua member kita ngejar target. Waktu semua member kita ngebut gitu. Berarti kalau semuanya ngebut, yang terjadi seperti ini nggak gambaran nanti. Ini Anda beli emas.
Anda ngajak A, ngajak B, beli emas nggak? Dapat duit dong? Beli emas kan? Nah, pertanyaan saya, A nanti kenalin temen nggak? Si B kenalin temen nggak? Kenapa dia kenalin temen? Karena dia pengen emas. Kalau kita mengajarkan emas, maka efek ke mereka apa? Emas. Maka di kepala mereka semuanya setiap hari ketemu apa? Emas. Ngobrol dikit, emas. Inilah leader. Anda bilang tadi apa? One to one. One to one itu apa? Satu-satu. Downline itu bukan dipacarin, dipeluk itu dalam artian itu ayo dimotivasi, ingetin impiannya terus menerus satu-satu. Ini kan nggak perlu home sharing kan? Ngobrol bisa nggak ngomongin emas? Bisa. Ayo kita kejar minggu ini punya emas. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Siap ya? Siap. Nah, emas. Kalau dia dapat bonus, beli emas nggak? Dia dapat bonus, beli emas nggak? Kalau dia beli emas, ini semangat nggak? Semangat. Dia pun pengen nggak punya emas? Pengen. Nah pertanyaannya waktu dia beli emas, kamu bisa beli emas lagi nggak? Bisa. Kenapa? Resip. Karena resipnya masuk, paham nggak? Anda nggak ngomongin bonusnya, Anda bukan ngomongin uang ini, paham nggak? Tapi gambaran berpikir. Jadi kalau kiri kanan kita beli emas, otomatis kita nambah emas nggak minggu berikutnya? Nah kalau minggu depan lagi temannya ini beli emas, dia si C beli emas. Karena dia ngajak orang dong. Dia kan ngajak orang, dia beli emas nggak? Dia ngajak orang, dia beli emas nggak? Dia ngajak orang, dia beli emas nggak? Otomatis dia nambah emas nggak? Nambah. Dia nambah emas nggak? Kita nambah. Nah yang teman ini nanti punya teman nggak dua? Punya. Dia semangat nggak? Semangat. Kenapa dia semangat? Melihat ke atas. Kenapa dia semangat? Kenapa kita beli emas? Karena semuanya lebih emas. Paham? Bayangin nggak member baru bisa tolong prospek? Membernya baru 6. Ternyata yang 6 ini semuanya udah beli emas, dapat orang baru. Yang orang baru dimasukin di satu lingkungan yang omongannya emas semua. Paham nggak? Jadi ngomongin emas sedikit, emas. Paham nggak? Berarti efek di mereka nanti apa? Emas. Walaupun dia nggak tahu emas itu apa sih? Ya, berarti gue ikut aja dah. Keren banget kayaknya emas. Paham nggak maksudnya? Mulai liatin nih gue beli emas, Gak usah gede-gede. Kalau anda bank gue belum sanggup 1 gram, setengah gram. Yang penting tadi kamu beli emas ya? Berapa gram? Ada barangnya? Mana lihat coba. Nah, malu bang setengah gram aja, karena kan kita nggak diajarin setengah gram. Kita nggak diajarin gram, buka keluarin emasnya. Kita nggak diajarin beli gramnya, paham nggak? Yang diajarin apa? Emas. Buat apa emasnya? Edifikasi dan duplikasi. Nah, lumayan nggak? Lumayan. Wih, keburu beli emas. Dalam home prospek ada 3 orang beli emas. Kira-kira 4 yang belum beli kencang apa yang beli? Pasti. Kencang, paham ya? Oke, thank you, Cak. Oh, Caca beli 2. Lumayan. Atasnya potong gini, Cak. Sebenarnya beli 2 tuh lebih rugi daripada beli 1. Tapi demi edifikasi itu lebih bagus, paham nggak? Iya kan, paham. Kita rugi memang secara uang, tapi ingat, secara edifikasi itu lebih keren. Ada lebih 2. Karena kan yang dihitung bukan gram, tapi kan bayangin, lu punya duit 3 juta, bisa nggak beli 10? Bisa. Keren, lu beli 10 langsung. Kencang semua. Karena dia menanya, kira-kira ini yang kencang bukan hanya member loh. Efeknya apa? Undangan makin kencang nggak di home prospek? Kenapa? Karena closingnya sudah pakai emas. Kalau dia punya emas otomatis, dia punya bonus nggak? Punya. Ini yang ngajarin nih, karena ente harus paham, ente nggak sadar ini. Ada satu closing yang teman-teman nggak lakukan kalau closing itu. Yang pertama, closingnya apa? Pertama keluarin dulu SMS bonus. Kalau beli emas otomatis dia punya bonus nggak? Pasti. Otomatis masuk rekening nggak? Masuk. Maka keluarkan buku rekening. Terakhir keluarin emas bisa nggak? Bisa. Kalau dia bilang emasnya palsu, ini duitnya dari sini. Ini dari sini. Kuat nggak kira-kira? Kuat. Kalau yang beli 1 nggak kuat, tapi kalau yang beli udah ruangan, apa yang terjadi di home prospek itu? Jadi pas closing itu, coba teman-teman yang udah punya emas keluarin emasnya, bareng-bareng. Paham nggak sih? Jadi kalau kita di home prospek, teman-teman luar biasa, member-member kita sudah punya bonus. Saya mau nanya member, demi Allah siapa yang udah punya bonus angkat tangan? Saya, kan gitu kan? Coba undangan ada 10, membernya ada 10 misal, yang 10 angkat tangan semua. Siapa yang udah beli emas? Saya, coba keluarin emasnya bareng-bareng, keluar semua. Kencang kan undangan pasti otomatis. Pasti Pak. Itu kan sebenarnya teman-teman kan beda ini kan kehebatan. Kenapa sih lu gabung dulu di prospek? Iya, itu di edifikasi gila-gilaan. Wah, ya padahal bapak jamnya 5 miliar. Kata kan kita buset. Betul Pak? Saya mau nanya, kamu digabung pakai apa? Dulu kamu di prospek pakai apa? Kamu di prospek sama siapa? Siapa?
Abil. Sama Abil. Oke. Abil prospek dia pakai apa? Gak tahu, masih member baru juga. Iya, enggak yang prospek dia siapa dulu? Kak Jamal. Jamal, pakai apa mal? Sama Kak Oke, almarhum bisa. Ya prospeknya pakai papan tulis ya? Iya. Pakai spidol nggak? Iya. Berarti modalnya cuma jeban. Lu bayangin nggak hebatnya Melia? Lu cuma cerita dan coret-coret. Ada banyak. 2 kiri, sorry. A jalan, B jalan, 1,9 juta tiap hari. Kencang nggak kamu? Ada duitnya dari belum? Ada nggak duitnya di depan? Ini cuma papan sama cerita loh. Bayangin loh, gara-gara modal ceban sama papan tulis 100.000, kamu keluar duit 2 juta buat gabung. Bagaimana sih? Kita nih gabungin orang karena cerita. Berarti closing orang dengan cerita. Nah, pertanyaan saya, mendingan ceritanya dikerenin apa ceritanya begitu aja? Kerenin. Pertanyaan saya lama-lama, ini terduplikasi banyak di emas ya? Ini Pasti. emas kita? Banyak karung. Paham? Paham? Kalau dia punya emas, percaya nggak teman-teman leadership jalan? Saya. Kalau di sini, Ses, ada 50 orang beli emas tiap minggu. Ini 50 orang tiap minggu beli emas. Leadership jalan nggak? Pasti. Perlu nggak di sini misalnya sponsor lagi misal? Enggak dong, berarti kan teman mendampingi kan, pembinaan kan? Apa kabar? Nah, sampai sini nyambung lah dikit-dikit lah ya. Ini kan baru kulit luar, ini baru kulit pertama saya mau jelasin. Kita akan kaya raya di 2019. Karena pembukaannya adalah setiap teman-teman harus beli emas daripada tuh duit di rekening 300.000 lu dimin. Ujungnya habis jadi pizza hut doang. Kemarin pizza hut jadi tai di WC betul ya? Nah, sebelum lu ngomong kan dulunya saya udah ngabisin duit ratusan juta buat makan doang. Lah enak bos. Lu nggak lihat muka gue buka penyesalan masa lalu. Lu pasti nggak bisa mengembalikan diri ke masa lalu. Saya tuh dulu punya duit banyak banget. Lu bayangin saya punya duit 2 tahun 350 juta. Berarti kalau di setengah gramnya berapa emas tuh? 1.000 emas. Kurang ajar jadi WC, betul ya? Yang harusnya jadi 1.000 emas tuh jadi 1.000 ampas, betul nggak? Nggak enak. Kayaknya di kepingin. Apa kabar? Paham ya? Ini saya dulu. Ini jangan ada member, ada undangan, kalau ada undangan bingung. Undangan ya bawa ke meeting, nggak nyambung. Ini kan buat member dan leader, betul ya? Jangan lah. Nanti prospek aja undangan, kalau nggak paham ya pulang. Nggak percaya, aneh nggak pusing ditolak. Lu prospek lu nggak tertarik, dalam hati gue baik kok nih orang. Selesai, saya nggak mau pusing. Sukses saya doain. Shut. Nggak mau pusing, gue nggak pernah pusing. Dari dulu, waktu saya zaman naik vario, kagak pernah pusing. Ditolak aja saya. Gue tiap hari dulu ngelakuin prospek kan saya. Pendampingan nggak naik vario, panas-panasan nggak? Hujan, gue ngisi hujan-hujannya pernah. Datang mau prospek, lagi hujan, saya tak udah siap lihat sukses. Aneh ngebut, ternyata pas ngisi kan pakai jas hujan. Aman, pas turun nggak basah. Ternyata jas hujan gue sini robek. Pas turun ngisi pantat, kan harusnya kesini nih. Jeplak semua pantat basah ya. Dalam hati banget, wah hujan ya lu kan. Nah itu namanya merintis. Kenapa malu? Malu itu kalau lu miskin sampai mati dan minta. Kita ini lagi merintis sebuah kerajaan bisnis masa depan bos, jangan malu. Siap? Siap. Ya, bang, teman gua nggak percaya bang, ya rasain, coba semua percaya. Gue sih percaya. Lah saya aja nggak percaya, masa lu nggak percaya? Kan begitu logikanya. Nah saya kan bukan orang bego. Nih masuk abang ini susah bos. Lu tau nggak abang ini saingannya hampir 1.000 orang, anak muda Jakarta. Dan ini masuk 15 besar, berarti kan gua nggak bego, Fik. Gua punya kualitas, betul nggak? Jadi waktu di prospek begini, yang prospek gua cuma culun lagi ya. Mau pakai belum masuk di kepala gitu kan? Pasti dia lari ke dada, dengkul bisa. Bercanda. Ini kalau ini cara gue ngebawain jaringan, jadi tuan jangan ngikutin, jangan cara ngikutinnya bawain ke gue. Besok pikir ngomong, lu nyokap. Berhenti donein lu, Bek. Karena belajar begini kan 7 tahun, gue bisa ngebawain sambil senyum padahal nembak, betul nggak? Apa kabar? Siap kita ngebut beli emas? Siap. Kapan bang beli emas? Besok langsung serang tuh antam, punya duit ambil semuanya. Lu ngapain sih duit dipegangin? Lu ngapain duit dipegangin? Keren. Habis tuh duit. Ambil 300.000 beli. Bismillah. Kumpulin. Tanam lama-lama pelan-pelan di kamar. Blab gitu. Siap? Siap. Nah, setiap kita beli emas, ajarkan donain kita beli emas. Siap ya? Ini yang pertama. Jadi teman-teman kita ngajarnya sekarang beli emas dulu. Kenapa bang beli emas? Karena efek dari emas ini lama-lama makin ramai gak jaringan. Efek dari emas apa sih yang pertama?
Kalau pasar kan bilang lebih gampang dan lain, betul ya? Sebenarnya teman-teman, percaya nggak percaya, besarnya emas, orang yang beli emas, itu efek kedepannya akan seperti apa? Dia akan membangun sebuah kerajaan edifikasi postingan, paham nggak? Ini kerajaan posting nanti. Kenapa teman-teman? Karena orang yang gabung di Melia, dia tahu tujuannya mau beli apa di awal. Jadi nggak ngeblank. Kenapa sih teman-teman dapat member baru langsung mati misal? Sejauh. Karena setelah gabung dia nggak tahu mau ngapain. Betul nggak? Coba setelah gabung teman-teman langsung edifikasi emas. Ada nggak yang dia kejar pertama untuk undang orang? Ada. Yang dia punya emas, betul ya? Nah, edifikasi kerajaan. Habis itu yang kedua, akhirnya apa efeknya? Kita punya tabung. Emas harganya turun apa enggak? Naik. Ya, naik kan kalau hitungan lama waktunya. Tapi dalam waktu yang singkat setahun harganya nggak turun. Dia stabil, flat yang kayak itu, betul nggak? Berarti ada yang kerugian nggak di sini? Bang rugi bang 50.000 1 gramnya. Ya, gocap masuk pikirin. Gocap itu kan kalau di rekening lebih parah, bisa betul nggak? Ya udah, jadi tabungan. Kira-kira teman-teman, bisa nggak dalam waktu 6 bulan ke depan kita bisa nabung emas sampai di angka 50 sampai 100 keping? Bisa. Akhirnya di bulan ke-6, misalnya kamu bilang, bang, saya ini kayak pengen banget ya punya motor, bisa nggak setengahnya jadi beli motor DP motor di sini atau beli cash? Bisa, bayangin 100 keping, 100 dikali 600 berapa? 60 juta, cukup nggak 60 juta beli motor? Lebih. Hah? Bisa beli motor? Bisa. Ya udah, berarti setengahnya beli motor, 30 jutanya biarin jadi emas. Supaya apa? Supaya nanti kejar lagi impian berikutnya, setelah 6 bulan kemudian beli mobil. Paham? Jadi, kita yang pertama impiannya beli Emas. setelah beli emas, misalnya teman-teman pengen punya motor, beli motor. Kalau motor udah kelar, beli mobil. Bang, saya nggak mau motor, maunya mobil. Ya udah banyak emas. Kumpulin emas yang banyak. Jangan mas dulu kumpulin. Jadi datang ke dealer itu keren, Fik. Bawa satu plastik hitam, begini pokoknya. Lihat misalnya Honda Jazz, wih keren nih. Jangan Jazz lah kemahalan, Brio aja. Mobil pertama Brio aja cukup. Karena Jazz cicilannya sekarang udah di angka 7 juta. Saya nggak sayang duit loh, karena mobil pertama itu mobil hancur. Apa itu Jazz hancur-hancurin? Mobil pertama itu kan mobil perang, buat nabrak orang. Lah, orang bawa mobil pertama kan mesti bego boleh kan? Bisa kan? Ya saya kalau beli mobil baru. Beli itu beli dulu atau Alif Lam Syamsia, Aila Agia, mobil mainan dulu lah. Jadi kalau nabrak itu hati nggak terlalu sakit. Pas nabrak deh, apa lah mobil murah gitu. Hati lo agak tenang dan lega, betul ya? Apa kabar? Jadi beli dulu pelan. Udah beli mobil. Kira-kira setelah beli mobil, kalau kita bawa emas, misalnya di kantong kita udah ada kepingan emas tuh di angka, nggak usah banyak-banyak lah, udah di angka 500 keping kali 300.000, berarti berapa? 150 juta kan? Bisa nggak datang ke showroom Brio? Bisa. Bang, gue mau ini bang. Ngomong orang kecil, siapa? Makanya datangnya pakai sandal jepit, biar keren. Iya. Neker. Jadi bener nih, gue dendam banget. Gue pengen banget gitu. Dulu gue dari dulu beli mobil keren mulu kayak gue. Pengen sekali yang jelek aja. Jadi ane pengen tuh 3 bulan sebelum beli mobil, ane pengen rambut ane ini usap semua nih. Kita pengen banget. Ane pengen banget. Karena ane pengen membuat salah satu tertarik dan akhirnya gabung 15 paket sama gue. Viral. Nah, ini pengen, gue pengen gitu. Jadi ane datang itu kan viral kan, ada yang viral kan? Pakai koinan kan dibeli kan? Sekarang kita belinya pakai emas. Pakai plastik hitam datang, pakai sendal swallow, celana segini. Pakai kaos kaki. Jorok. Celana pendek, pakai kaos biasa aja. Pas buka pintu, assalamualaikum. Asik. Saya suara gini. Curiga. Terus ini orang kampung itu lah. Ngatain gue, ngatain gue kampung kan. Abis ini lo yang kampung. Oh ini bang. Keren banget nih bang. Kata saya sih pasti jangan pegang-pegang, kotor. Wih, sombong. Mantap. Betul nggak? Lah, sebelum gue ngerasain gue pernah digituin dulu waktu beli Yaris. Diremehin gue beli Yaris gila nggak? Akhirnya gue beli tuh mobil mampus, betul ya? Gue mau nih. Keren banget, ada nggak yang warnanya pink? Banyak mau lu? Ada lah, adanya warna apa? Putih, tinggal dikit. Lu punya duit emang? Ya udahlah, saya mau putih. Kapan DP-nya? Nggak punya duit juga ya. Dan nih saya bawa plastik yang keluarin plastiknya, buka pelan-pelan gitu. Kamu buka kartu apa? ATM? Gue banyak banget kartu KTP. Kamu buka KTP? Gue banyak banget KTP kan? KTP. Nentek. Bukan yang ini emas ya.
Habis itu lu ngomong dah sama mbak administrasi, mbak tolong hitung mbak harganya berapa saya lupa. Asik. Hitung. Ditambah ternyata 150 juta dia beli cash. Stres gitu saya langsung. Saya langsung cumbangannya bolak-balik ya. Habib. Habis aku dan film. Berapa? Kita nih milihnya membuat orang ceria. Jadi kedatangan kita sekarang itu membuat orang jadi ceria. Hati kita ceria, hati dia suntuk langsung betul. Walaupun dia dapat menjual. Apa kabar? Bisa nggak begitu gitu? Bisa. Ya iseng-iseng berhadiah kadang-kadang. Tapi jangan dulu lakukan di home prospek. Gue mau kayak Bang Supriyan, kayak santai aja gue sama bego. Sebenarnya kita lagi ngomongin omset. Kalau omset jangan santai, omset harus keren, paham nggak? Tapi kalau beli-beli mah santai aja orang kita punya duit. Kira-kira dia butuh orang yang punya duit nggak buat beli barang itu? Ya udah dia butuh kita. Yang butuh dia begitu. Ya udah, itu jual mahal dong. Enggak. Kan paling keren tuh videonya Akram kan, yang Fortuner pakai celana pendek, songong banget. Setengah M. Beli mobil setengah miliar pakai celana pendek, pakai sendal kan songong. Jualan tadi songong. Apa kabar? Siap ya? Ini adalah dasar kita di Melia. Apa bang dasarnya? Punya inti? Berarti ini yang baru datang dengerin. Berarti kita kerja di Melia karena apa? Karena kita punya tujuan kita apa? Sukses. Bang, sukses apa sih bang? Kaya. Gue gak mau kaya bang. Ya gue mau. Lu gak usah ngomong. Karena lu juga susah. Udah gue susah lama cara. Betul ada. Aneh 3 tahun pertama punya duit itu langsung OKB. Orang kayak baru. Makan jadi liar. Tadi aneh kan ambil laundryan kiloan tadi ini ambil. Karena malas nyuci di rumah. Laundry. Ada timbangan berat badan, bukan timbangan buat laundry. Udah nyoba bisa nggak dinaikin mbak? Berapa tuh mas mau timbang badan? Penasaran gua kan berat gua berapa ya sudah? Yes, beratnya tadi 87,5 kilo. Turun sekilo, kemarin 88. Turun sekilo ya nggak? Dalam hati gue ini sekarang 87 bos. Dulu gua gabung Melia 2012 lihat aja muka gue jelek banget ya. Segini badan saya dulu. Dulu beratnya cuma 55. Berarti gue naik 32 kilo. Buset. Ini abis itu 80 ya. Dasar lagi ya. Di perut ini isinya emas ini aja. Ini kalau dikelet emas semua nih lu. Apa kabar? Tapi resiko kalau udah gendut gak bisa balik lagi. Susah, udah diet olahraga, tetap aja gak bisa udah. Karena sudah tertanam kesuksesan di bisnis ini. Jadi resiko di Melia apa bang? Gak bisa kurus. Gendut. Bang, kenapa bang ada leader kurus kaya bang? Berarti dia memang cacingan. Nah iyalah, masa makan terus yang gede-gede? Kecuali dia herbivora. Apa? Makan sayur apa namanya? Orang namanya apa? Herbivora makan sayuran, omnivora makan segala. Iya kalau manusia itu kan ada yang nggak bisa makan sayur, nggak bisa makan daging. Iya, herbivora tuh hewan. Intinya kayak hewan. Apa kabar? Dahsyat. Waktu gue singkat karena di sini aneh mau ngoper guru besar nih. Paham ya? Ini dulu nih karena penyakit teman-teman percaya sama saya, penyakit di duplikasi leader itu adalah ininya bermasalah. Jadi saat dapat tantangan itu langsung goyang gitu. Ditolak down, hilang downline down, dikit-dikit down. Lu buat gue aja judulnya down. Jangan ya. Hidupnya jangan banyak down lah. Hidupnya harus banyak up ya. Down terus bingung gue. Ada orang down, dikit-dikit down. Nah ini kalau ngobrol sama downline, pasti downline tuh cerita masalah. Lu nggak pernah datang gue tuh bahagia gitu. Datang gue gila, gue posting nih. Enak banget gue pengen deh. Datang gue, bang downline gue kurang ajar nggak nurut dahsyat. Ini kan tiap hari setan semua masuk gue. Bener nggak? Jadi teman-teman sadar nggak? Sebenarnya ente itu lagi membangun kesalahan diri ente sendiri dengan mengeluh. Sebenarnya di keluhan itu, lu nggak ceritain pun selesai. Ente cerita selesai, ente nggak cerita selesai juga. Lah memang masalah diciptakan untuk selesai. Paham nggak? Nggak perlu lu cerita pusing sampai lu bahaya. Tungguin gue dong, ditangkap polisi bang karena postingan bang. Ya, biarin penjara, gue nggak tahu. Dulu ada upline aja, nangis telepon gue lagi meeting, nangis. Bang tolong bang, ya Allah bang, gue mau tangkap polisi bang. Baik, gue santai aja. Bang lu tangkap bang, please bang tolong. Telepon sampai 5 kali, yang kelima dia bilang ya udah lu tangkap aja. Nangis gue. Lagi. Ada menangis suara nangis tuh. Kenapa lu di mau tangkap? 1
Katanya gue jualin laptop down undangan bang. Ya udah nggak apa-apa lah, tangkap. Kan lu makan gratis nih daripada lu makan email yang susah berjuang. Oh gue sebut lagi namanya. Ini gue samperin. Oh dia lama di situ 3 jam. Anda datang gue tahu, cuma 15 menit pulang kelar masalah ini. Kenapa kelar? Karena gue datang pakai Honda Jazz. Kelar masalahnya, omnya ngeliat gue pusing. Lu kelarin aja masalahnya selesai. Nggak jelas. Apa nih? Nggak jelas. Om maunya apa? Saya maunya laptop saya balik. Ya udah uangnya mana? Ya pakai uang jadi nggak bisa om. Ini jual beli. Saya langsung tanya ini jual beli. Lu mau nuntut gimana pun caranya nggak bakal bisa di penjara karena jual beli. Polisi pun nggak bisa masukin penjara dia kan dari tadi 3 jam di sini nggak bisa stand up kan ya udah emang jual beli. Ya udah bagusnya gimana? Bagusnya om keluar duit saya cari laptopnya. Ya udah gitu aja. Kelar masalah udah kelar. Nggak ada masalah apapun lagi. Makanya tadi keren loh si Anggoro buat video tentang legal email itu keren loh. Keren banget. Emang kayaknya keren bos. Gila nih bisnis keren banget ya. Parah loh. Kalau ente selingkuhnya dia, itu tadi ente seperti lagi suka sama artis tercantik di Indonesia, tiba-tiba jadi artis jeblok, betul ya? Bodoh banget. Ayo, siapa yang mau nawarin teman-teman gaji 50 juta? Ya udah mikir itu aja udah satu titik terkeren Melia. Bang, tapi kan itu kalau dikerjain bang, pala lo di luar sana kalau nggak dikerjain juga dipecat. Ini kan masalahnya dikerjain apa kagak, betul nggak? Apa kabar? Ya, mantep ya. Berarti sukses. Gimana bang caranya sukses? Bangun jari kerajaan, bukan hanya prospek terus. Ketemu orang prospek, bagus bang, bagus. Tapi kok kayak sales lihat-lihat lama-lama. Saya ngeliatin deh, bukan ngeliatin foto-foto lo lagi prospek. Ya kan nanti prospek di halte, gue bilang. Kan ini lebih keren, lu bayang gak? Lu lagi prospek orang 100 juta sebulan di halte. Halte? Tempat kencing alay. Lu lagi prospek di sini gak? Kenapa lagi kencing di sini? Coba akal sehatkan orang terima gabung. Gimana caranya orang bisa gabung? Prospek di halte. Prospek pakai swallow. Ajuin, mana? Cobalah kita menempatkan bisnis kita ini di tahapan bisnis keren, bukan di tahapan kang sayur, paham nggak? Maksudnya itu bukan tahapan pedagang kaki 5 gitu. Jangan di mana aja bisa hajar, jangan gitu. Ayolah angkat bisnis ini di titik terkeren, karena kita ini bisnisnya keren. Kalau ente prospeknya di halte pasti paling keren 1 silver, itu udah keren banget. Tapi kalau prospeknya di kantor pusat bisa 7 gold ya? Bisa. Kenapa? Profesional. Nah, di kantor, bang nanti kalau udah punya duit bisa nggak bang buat traktir di cafe bintang 5, misalnya anda traktir di Starbucks sekali minum itu 100.000, bisa nggak? Bisa. Rugi? Kagak. Saya dulu di traktir atlet saya di Cafe Olala, di prospeknya di Cafe Olala, gue di prospek nggak pakai kertas, pakai laptop. Cuma liatin, lu kaya Fik, modal lu segini, hasil lu segini, udah hasil, kencang banget langsung. Karena sebelum dia kasih tahu hasil, dia kasih saya minum dulu gratis, ada aja ya. Udah beli minum 70.000, dikasih makan, oh bilang kaya nih orang pasti, betul nggak? Pasti dikasih duit, makin percaya saya, dikasih gue makan mahal, pasti gue percaya sama dia, betul ya? Join gak saya? Join. Efek dari saya join, sekarang semuanya tim saya nggak? Iya. Rame nggak sekarang? Rame nggak Fik sini Fik? Ini yang rame leader Fik. Biar lu sadar. Ini yang rame leader Fik. Biar lu sadar. Ini yang rame leader Fik. Kalau di Jakarta, belum Lampung Makassar. Tapi kan menurut gue rame. Setiap teman punya donen nggak? Punya. Minimal ada 5 donen nggak? Ayo kali aja sini 5 kali 50, berarti itu kan jumlah member gue di Jakarta 300 lebih. Masa lo mau mikirin papamu ini? Asik. Nyari guru lain. Enggak bang, mau nyari guru lain bang. Asik. Ternyata yang dicari gurunya guru Bahlul gitu ya. Iya, apa kabar? Siap? Siap. Ayolah ikutin aja. Anda tahu benar apa? Anda bisa gambar nih, gila, kaya banget. Dan kekayaan kita tahu nggak di mana? Kekayaan kita tuh di sini. Teman percaya nggak? Kekayaan kita itu di posisi nomor 2 ini. Ini kalau ente paham. Kita akan kaya kalau kita bangun 2, yaitu omset home prospect sama omset belajar. Ente konsen, ente kaya. Percaya mana? FG bagus bang, bagus. Tapi itu euforia. Apa tuh euforia? Kesenangan bukan setiap waktu, tapi sesekali. Karena itu bukan itu fondasi bisnis kita. Ternyata Anda baru paham, fondasi bisnis kita adalah home sharing melekat atau WS Mini. Semakin banyak WS, semakin kaya banget. Semakin rame listrik rekening. Mantep lah, ini gue bisa bayangin nih dahsyat. Berarti kalau gue punya 1000 WS, apa cerita hidup gue?
11.000 kali 15 berapa? Berarti kan 15.000 member. Pak Syukur sih udah kali 15.000. Pak Syukur tuh sudah dianggap 10 juta member. Jauh lah begitu ya. Makanya isi jamnya aja 5M. Ya udah lu jangan ngomongin nama yang baru mulai dong. Saper lu. Masa lu banding Pak Syukur kan gak pernah otak udah lah. Udah balik lagi ke banget sama Pak Syukur lagi. Leader Aji sih sekarang udah finishing ya. Leader Aji sudah finishing rumah 5 miliar dibangun sendiri dari nol. Tujuh banget rumahnya ke istana putih. Nanti kita pasti diundang rame-rame. Tapi kalau ramean diusir pasti. Mawar? Leader Aji itu umurnya sekarang 28. Pasti di usia 28, Mercy Sport, rumah 5 miliar, rumah 1M, 58. Bonus setiap hari, nggak usah ditanya. Ya. Bayangin aja, kirinya Akram, kanannya aneh. Bisa bayangin lah. Aman nggak? Itu baru 2 kaki, belum kakinya yang lain, betul ya? Apa kabar? Sampai sini nyambung? Siap? Berarti mimpi kita harus dan nggak bisa main di lapangan terus. Berarti kita harus punya apa bang? Ketemu? Yes. Berarti target teman-teman sekarang apa? Yang pertama targetnya adalah beli emas. Setelah beli emas, target kedua teman-teman apa? Ini langsung nih ada simpulin. Kesimpulan di meetingnya apa? Kesimpulan. Tulisannya ke dokter nggak apa-apa, duplikasi aja. Sebenarnya ini bukan jelek, dia tuh malas nulis, makanya dicepat aja gitu. Kesimpulan yang pertama, kita harus beli emas setiap minggu. Supaya apa? Supaya mempercepat punya member banyak. Kenapa bang harus punya member banyak? Supaya yang kedua punya home pros dan WS. Nah, WS mini itu jumlahnya berapa orang? 12. Berarti yang prospek berapa orang? Karena ini setara nih, satu jalur. Berarti omsetnya HP, belajarnya WS mini. Dan kapan bang pertumbuhan terbaiknya bang? Per 2 minggu. Bukan 2 minggu kemudian orangnya sama 15 itu, berarti 2 minggu punya bonus. Nah, orangnya sama, berarti bonusnya dari mana? Paham? Jadi gini teman-teman. Oke, minggu ini gue buat. Kemarin kan udah WS ya. Oke, minggu ini apa? NMT. Berarti teman-teman sadar nggak dari ketemu WS kemarin sampai kita NMT minimal itu sudah 50% pertambahan member. Contoh kemarin NT WS, siapa yang punya WS kemarin? Yang udah punya WS siapa? Yang udah 15 orang, pikir udah WS nih. Kemarin udah WS. Hari minggu ini? Oke, yang minggu kemarin. Kamu udah punya? Berapa orang now? Yang Janal, tim Janal. 12. Oke, kita hitung 12 nih lihat. Contoh Janal 12. Sebenarnya 12 nggak boleh nah, ini langsung dulu TT 15. 12 itu berarti ente kecepatan. Berarti lu kalau lahir itu duluan. Nih, lihat ya, ini 15. Berarti Jenal menuju WS mini berikutnya berapa minggu now? 2 minggu. Berarti gimana caranya di 2 minggu itu ente pecah 2. 15-nya jadi 30. Paham gak? Ini lagi ajarin ininya nih, apa namanya? On the track ini. Jadi teman-teman, seminggu ini harus ada target. Nggak bisa, kita targetnya di minggu kedua ngejar 15. Impos namanya, paham gak? Tapi minggu pertama dari kita hajar WS mini itu harus teman-teman sprint. Paham nggak? Sprint. Kenapa? Karena 1-2 hari setelah WS kencang nggak kepala? Semangat nggak? Nah disitulah titik kita nambah member sebanyak-banyaknya. Apalagi setelah WS kan biasanya besok ada HP Akbar atau PP. Itu sih kan ledakan. Ini malah santai banget. Sayang banget. Dibuang sia-sia. Betul? Masuk ke 15. Berarti minggu depan jadi berapa? Bukan. Minggu depannya tambah dulu setengahnya 15. Tambah dulu 8. Paham? Berarti minggu depan jadi berapa member? 15 tambah 8? 23. Maka 23 ini bisa nggak menciptakan 7 lagi sampai akhir minggu berikutnya? Bisa. Berarti selama 2 minggu bertumbuh berapa orang? 15. Berarti 2 minggu kemudian teman-teman yang tadinya WS mini 1 pecah jadi 2 WS mini. Kita yang jadi WS gak? Enggak, kita nggak punya WS, tapi kita ngisi di sini. Karena ngajarin, maksudnya teman-teman tanya teknis, bang, berarti ngisi WS siapa? Siapa yang ngisi WS? Yang punya prospek? Salah. Yang ngisi WS itu adalah upline yang punya prospek. Supaya terduplikasi. Paham Ses? Ini dengerin gue nih. Jadi yang ngisi WS ini pertama dia, yang ngisi bukan yang punya ini. Siapa? Upline-nya. Nah saat dia pecah 2, maka dia belajar ngisi di sini dan di sini. Paham? Kenapa? Karena dia waktu dia lagi WS mini, dia pun belajar. Dia melihat gak downline diajarin sama upline?
Nah, berikutnya, 2 minggu berikutnya dia mulai belajar. Supaya apa? Melakukan seperti yang planning kemarin. Paham? Nah, berarti pecah 2. Bisa nggak di 2 minggu berikutnya ini pecah lagi 2, dipecah lagi 2 dengan cara yang tadi? Bisa. Berarti lihat dalam waktu 1 bulan berapa pertambahannya? WS, 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 WS. Berapa nambahnya tuh? Berapa? 4 2 minggu. Sebelumnya 2. Berarti selama sebulan nambah berapa? 6. Bayangin, berarti kan 6 ini sesuai nggak? Banyak apa dikit? Banyak bos, gila loh. Dari 1 WS menjadi 6 WS dalam waktu sebulan. Ini dinamakan kecepatan tinggi. Kalau kecepatan pelan per bulan. Tapi kalau per bulan Anda rasa berarti ente malas banget. Berarti selama 2 minggu nggak ada pertumbuhan. Betul nggak? Nggak ada pertumbuhan berarti saya nggak sama prospeknya. Sekarang nanya, WS berjalannya sejajar nggak sama HP? Sejajar? Oh iya dong, kan 15. Paham nggak? Tuh, sahab. Manggilnya susah soalnya. Paham nggak ya? Paham nggak? Kenapa paham? WS ini berapa orang? 15. Di sini? 15. Di sini? 15. Di sini? 15. Oke, oh sorry, bukan 6 ya, 4. Ini kan berarti nggak punya WS dia. Iya. Berarti 4 kan? Paham ya? Pecah terus tuh. Nah, berarti ini 4. Dari berarti bulan kedua harusnya timbulnya berapa? Bukan 2, tapi berapa sih? 4. Berarti 4 WS dalam waktu pertumbuhan 1 bulan. Per 1 bulan. Nah, pertanyaannya sekarang satu tuh buat ente pade. Kira-kira berarti selama 4 WS terjadi, berarti dari 1 home prospect jadi berapa home prospect? 2, 2. Ya jadi 4 lah. Gimana sih? Kan sama ada sejajar. Berarti 1 home prospect itu adalah 1 WS. 1 WS. Paham? Jadi WS ini itu adalah pembuka pintu home prospect, paham nggak? Jadi pas lu ketemu WS, itulah besoknya home prospect perdana dibuat di situ. Jadi Fik, ente bukannya punya WS Fik, ente buat WS, berarti besoknya langsung home prospect perdana setelah pecahnya WS itulah home prospect perdana ente. Selama 2 minggu. Nah lu bayangin gak, selama 2 minggu pertumbuhan home prospect makin banyak gak? Mungkin gak leader tidur di rumah dan males dia kalau gitu? Gak ada leader off abis ini. Kenapa? Karena leader off gimana? Dikatain baru naik leader bego nih, masa off? Dapat duit off, kita bakar aja rumahnya, betul gak? Pasti kan Doni marah. Dan gak mungkin juga lah, gak mungkin juga jaringan berkembang kalau leader gak turun. Berarti kan ini berkembang karena apa? Itu kan. Paham? Selama 2 minggu pecah lagi kan nanti? Nah, kira-kira bisa nggak terjadi seperti ini kalau nggak konsentrasi? Nggak bisa. Nggak. Berarti yang mahal di sini apa? Konsentrasi. Fokus. Jadi teman-teman fokusnya itu berapa bang? Fokusnya itu per minggu. Jadi gini, setiap akhir minggu sama tim biasakan itu ngobrol santai. Ayo bro, lo berapa member tim kita sekarang? 8. Ayo kita kejar. Minggu ini harus jadi 15. Paham nggak? 15 buat WS, habis WS ngobrol lagi, ayo bro di WS ngomong bareng-bareng, kita harus pecah 2, kita harus lebih ramai dari sekarang, lu siap, bangun, mantap, ayo bangun lagi gua. Jangan begini satu kaki juga, satu kaki, ini punya upline, ente satu kaki ramai, WS gua 10 bang, mantap keren, berapa kaki? 1, bang, ya, ini gak punya member dong kosong, ya, berarti jalan begini. Gak punya kaki sebelahnya. Ditanya, WS lu berapa? WS lu 20. Wih, flashing dong. Belum. Berapa harus lu? Ya, 0. Nah, kau bisa. Satu kaki 20 ya. Tapi satu kaki dia sudah bisa memflashingkan. Nggak bisa juga ya. Dapat dari bonus. Lah, syarat ini level apa? Alias teman-teman, syarat dapat ini level itu kalau bonus leadership teman-teman 5 juta. Sebulan. Gimana caranya 5 juta kalau tidurnya nggak punya kaki? Nggak bakal tidur level sampai mati. Apa kabar? Masih noneng ya? Aneh makanya paling kesel tuh kalau ngeliat leader lagi training. Berapa kuota lo? Gua 50 bang. Nasib lama di gua kan satu kaki lu 5. Yang kucitak palanya, betul nggak? Apa kabar? Ya jangan ketawa, mungkin hatinya terasa tinggal. Berarti nggak boleh satu kaki deh bang. Harus. Biasanya memang Melia itu kan nggak mungkin seimbang. Nggak mungkin lah Melia seimbang. Itu kaki gue nya PR-nya nggak mungkin seimbang tuh. Tapi nggak seimbangnya itu flashing. Cukup nggak 10 paket untuk menyeimbangkan ini? Cukup. Ya udah kejar lah. Siap? Nah sampai sini gambarnya gampang. Berarti kesimpulan yang pertama gimana bang caranya ngebut beli supaya apa beli emas? Supaya mempercepat member baru dan member banyak. Kita lihat semakin banyak member berarti terduplikasi nggak HP dan WS Mini baru? Berarti di sini leader makin capek nggak?
capek. Nah pertanyaan satu, kalau di sini sudah capek dan banyak leader oleng, kenapa oleng bang? Karena nggak kuat badannya pasti. Nggak mungkin dong Romi nanti punya Romi misalnya